Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan pendalaman materi dan juga membahas kisi-kisi Al-Quran hadis. Nah, sebelum dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita akan mempelajari dari bab 1 ya, yaitu kandungan surat Al-Asr dan juga kandungan surat Quraisy. Nah, sebelum itu, mari kita membaca bersama-sama surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, selanjutnya kandungan surat Al-Asr ya. Jadi surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Asr artinya waktu. Nah, surat Al-Asr ini menempati urutan surat yang ke-103. Surat Al-Asr ini menjelaskan tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian, pokok isi kandungan dari surat Al-Asr ini adalah bahwa manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang dapat mengoptimalkan waktu untuk 1. Beriman, 2. Beramal soleh, 3. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, itulah pokok kandungan surat Al-Asr ya. Selanjutnya yaitu surat Quraisy. Mari kita membaca lagi surat Quraisy bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, selanjutnya kandungan surat Quraisy. Jadi, surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Kata Quraisy berarti suku Quraisy. Diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Quraisy ini menempati urutan surat yang ke-106. Surat Quraisy ini menceritakan tentang suku Quraisy. Nah, anak-anak sudah tahu siapa itu suku Quraisy? Jadi, suku Quraisy ini adalah suku dari Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy memiliki kebiasaan berdagang. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan untuk berdagang ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kandungan surat Al-Asr dan surat Quraisy. Selanjutnya, di bab 2 adalah kandungan surat Al-Ma'un dan juga surat At-Takasur. Nah, sekarang kita membaca bersama surat Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, selanjutnya kita akan membahas kandungan surat Al-Ma'un.
Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un ini menempati urutan surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Kemudian, surat Al-Ma'un ini berisi tentang ancaman terhadap orang yang melalaikan sholat, menghardi anak yatim, dan tidak suka membantu orang miskin. Semua perbuatan tersebut disebut dengan mendustakan agama. Nah, jangan sampai kita melalaikan sholat, menghardi anak yatim, dan juga tidak membantu orang miskin ya. Selanjutnya, kita akan membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Selanjutnya, kita akan membahas kandungan surat At-Takasur. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takasur diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat At-Takasur ini menempati urutan surat yang ke-102. Dan nama At-Takasur diambil dari ayat pertama yang berarti bermegah-megahan. Jadi At-Takasur ini artinya bermegah-megahan. Kemudian surat At-Takasur memiliki kandungan bahwa manusia banyak yang terbuai dengan harta benda. Islam tidak melarang kita untuk mencintai harta benda, namun janganlah kita berlebih-lebihan. Nah, kelak semua manusia akan ditanyai tentang kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka janganlah kita sampai berlebih-lebihan ya. Nah, anak-anak sudah tahu arti bermegah-megahan? Jadi bermegah-megahan itu artinya membanggakan diri, berlaku ingin lebih megah daripada yang lain. Orang yang cinta harta benda dengan berlebihan akan menjadikan dirinya kikir dan tidak peduli kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang kikir. Mereka akan mendapat balasan, yaitu berupa neraka jahim. Selanjutnya, kita akan ke bab 3, yaitu mengenai bacaan izhar dan juga ikhfa. Yang pertama yaitu izhar. Anak-anak masih ingat apa itu izhar? Nah, jadi izhar secara bahasa artinya jelas. Nah, izhar ini dibagi menjadi 2, yaitu izhar halqi. Nah, apa sih izhar halqi itu? Jadi, izhar halqi itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqiyah. Dan cara membacanya yaitu dengan tidak digunakan atau tidak didengungkan. Nah, untuk huruf halqiyah ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Jadi, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqiyah, itu termasuk izhar halqi. Selanjutnya yaitu izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini adalah apabila mim mati bertemu huruf selain huruf mim dan huruf ba. Cara membacanya, huruf mim harus tampak jelas ya. Kemudian kita lanjut ke contoh bacaan izhar halqi. Nah, di sini ada beberapa contoh bacaan izhar halqi. Yang pertama, man amana. Nah, nun sukun dibaca dengan jelas ya. Kemudian min hasibin. Min hasibin. Kemudian yang nun mati ketemu kho, min kholaq. Min kholaqin. Min kholaqin.
Kemudian min ilmin, itu nun sukun bertemu huruf ain. Betul. Kemudian jika nun mati bertemu ghain, min ghairi. Nah, kemudian nun mati bertemu ha, in huwa. Nah, anak-anak bisa membaca kembali contoh-contoh bacaan idhar halqi ya. Ini juga ada di LKS Al-Quran Hadis. Selanjutnya yaitu ikhfa. Nah, secara bahasa ikhfa artinya samar atau menutupi. Nah, cara membaca bacaan ikhfa yaitu bunyi nun sukun atau tanwin disamarkan antara izhar dan idgham sekalipun bunyi itu masih dapat kita dengarkan. Jadi, ikhfa itu samar. Nah, disamarkan ya ketika kita menemukan bacaan ikhfa. Nah, selanjutnya penyamaran bunyi nun sukun atau tanwin itu kadang terdengar seperti atau tergantung makhraj huruf setelah nun sukun atau tanwin. Huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf, dan juga za. Nah, sekarang kita ke contoh bacaan ikhfa. Di sini ada 15 contoh bacaan ikhfa. Anak-anak bisa menyimaknya ya dan juga membacanya. Wa in tubtum min sulusayil laili sabran jamilan min dunillahi min zakarin yauma idzin zurqan fala tangsa angsha'akum mangsuron ing dolaltum. Nah, itu kebalik ya anak-anak, harusnya yang ing itu di depan. Ing dolaltum qauman taghina illa man zalama. Nah, jadi nun sukun ini dibaca samar ya. Anak-anak bisa membaca di LKS Al-Quran Hadis. Selanjutnya kita ke latihan soal ya. Nomor 1, Al-Asr artinya waktu. Nomor 2, surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Surat Quraisy menempati urutan surat ke 106. Nomor 4, surat Quraisy menceritakan tentang suku Quraisy. 5, pada musim dingin orang Quraisy berdagang ke Yaman. 6. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. 7. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. 8. Surat At-Takasur menempati urutan surat ke-102. 9. Yang dimaksud dengan bermegah-megahan adalah membanggakan diri, berlaku ingin lebih megah daripada yang lain. 10. Sebutkan salah satu contoh perbuatan mendustakan agama, yaitu melalaikan sholat. Selanjutnya 11 huruf izhar halqi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. 12 izhar adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas. Jumlah huruf ikhfa terdiri dari 15 huruf. Tuliskan satu contoh bacaan izhar halqi ya. Min khaufin, nun sukun bertemu kha. Terakhir contoh bacaan ikhfa, mangsuron, nun sukun bertemu huruf shad. Nah, cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.